Halo semuanya, perkenalkan nama aku Naila Putri Syapina. Di sini aku ingin menjelaskan tentang lingkungan laut ekologi. Nah, apa itu laut? Ada yang tahu gak? Nah, jadi laut laut adalah kumpulan air asin dalam dalam jumlah banyak dan luas yang mengenai dan membagi daratan atas atau benua dan pulau. Air yang menutupi permukaan permukaan tanah. Nah, jadi di Indonesia, di dunia ini, bagian terbesar dari bumi menutupi sekitar 71% permukaan, yaitu laut. Nah, bukan hanya tempat hidup ikan dan makhluk air, tetapi juga sangat penting bagi iklim, cuaca, dan kehidupan manusia. Dan juga ekologi laut mempelajari bagaimana makhluk hidup laut saling berinteraksi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, ekologi laut merupakan cabang dari ilmu ekologi yang fokus pada makhluk hidup di laut seperti ikan, plankton, karang, dan hubungan mereka dengan faktor lingkungan seperti arus, suhu, air, cahaya. Tujuannya itu adalah untuk memahami keseimbangan alam di ekosistem laut. Baik. Pembagian laut menurut kedalaman penetrasi cahaya. Nah, ada zona fotik adalah kedalaman di mana cahaya cukup untuk fotosintesis. Nah, jadi kedalamannya itu dari 1 sampai 200 meter. Itu cahayanya masih cukup banget untuk fotosintesis. Nah, zona disfotik adalah kedalaman di mana iluminasi cahaya terlalu lemah untuk fotosintesis. Nah, jadi cahayanya dari kedalaman 200 sampai 1000 meter itu cahayanya itu terlalu lemah untuk fotosintesis, tapi masih ada cahaya namun sedikit. Nah, kalau zona afotik adalah kedalaman tidak menerima cahaya dari permukaan karena semua telah diserap oleh air di atas. Jadi dari kedalaman 1000 meter sampai seterusnya itu cahayanya itu udah diserap oleh air. Jadi semakin kedalaman yang sangat dalam, maka cahayanya itu tidak terlihat karena diserap oleh air. Nah, jenis-jenis ekosistem laut. Nah, salah satunya ini yang tadi disebut di pengertian di ekologi. Nah, terumbu karang. Terumbu karang itu dikenal sebagai hujan laut karena keanekaragaman hayatinya. Terus laut dalam tempat hidup makhluk unik yang bisa bertahan dalam tekanan dan kegelapan ekstrim. Estuaria dan hutan bakau, setempat bertemunya air sungai dan laut, sangat penting untuk tempat pemijahan ikan. Padang lamun, tumbuhan laut yang menjadi tempat makan bertelur berbagai spesies laut. Rantai makanan. Nah, rantai makanan di laut itu ada produsen. Produsen itu seperti fitoplankton yang bisa berfotosintesis. Nah, konsumen primer itu seperti zooplankton, yaitu makanya tuh fitoplankton. Terus konsumen sekunder itu seperti ikan kecil itu makanya tuh zooplankton. Nah, konsumen puncak itu sebagai seperti ikan hiu dan paus ya. Penguraian itu tuh seperti
seperti bakteri yang memecah sisa organisme. Jadi kayak sisaan organisme lain gitu ya. Next kita. Nah, faktor yang mempengaruhi ekologi yaitu suhu. Suhu itu mempengaruhi banget di laut itu karena karena jenis spesiesnya itu yang bisa hidup kayak gitu. Nah, salinitas juga sangat penting ya karena kadar garam air laut, kedalaman dan cahaya hanya menembus laut bagian atas untuk mempengaruhi fotosintesis. Itu sangat penting banget. Arus laut. Nah, arus laut itu menggerak nutrien dan organisme lain ya. Ancaman terhadap lingkungan laut. Nah, yang pertama polusi plastik. Nah, polusi plastik ini sampah plastik yang mengancam hewan kayak ya itu manusia kan kadang bandel ya buat kayak buat buang sampah gitu loh sembarangan, terus sampahnya itu malah ke laut gitu, terus ke bawah arus dan juga entah sus ikannya tuh dikira itu makanannya gitu, ternyata plastik itu akan ikannya tuh takut kenapa-napa gitu loh. Nah, penangkapan ikan berlebihan. Nah, bisa karena menangkap ikan berlebihan itu karena bisa memusnahkan spesies tertentu gitu loh. Kalau spesiesnya langka, ikan itu diambil berlebihan itu kan kita nggak bisa tahu ikan itu ternyata ada gitu dulu. Nah, perubahan iklim. Nah, perubahan iklim juga menyebabkan pemanasan air laut yang pengasaman laut. Nah, pertambangan dan industri. Nah, pertambangan industri itu habitat dasar laut ya. Next. Nah, kita next. Upaya pelestarian. Nah, upaya pelestarian itu mengurangi penggunaan plastik. Nah, itu yang saya bilang di slide sebelumnya. Nah, itu tuh karena itu biasikan itu gak kena kan karena ikan itu dimakan ya sama kita. Terus kalau misalkan kena bahan kimia gitu dari plastik itu gimana gitu ya, kan kita juga yang kena gitu. Nah, melindungi kawasan laut dengan hukum. Nah, kita lindungi ya. Terus habis itu pengembalian ekosistem rusak seperti tanam mangrove, transplantasi karang, edukasi kepada masyarakat terutama yang tinggal di pesisir, perikanan berkelanjutan ya. Next. Nah, dampak ekologi laut terhadap manusia. Sebagai sumber makanan, ikan rumput laut menyediakan ekosistem fitoplankton, menghasilkan lebih dari 50% O2 dunia, mengatur iklim, menyerap CO2, sumber bahan obat alami dari organisme laut. Itu ya, kesimpulan. Jadi kesimpulan yang saya sampaikan pada materi hari ini, jadi kita tuh harus sangat penting untuk ingin ekosistem di bumi ini. Laut sangat penting untuk keseimbangan ekosistem bumi. Banyak makhluk hidup dan manusia bergantungan padanya. Kita semua harus menjaga dan melestarikan laut dengan tindakan nyata sekecil apapun. Kita kan suka makan ikan ya. Ikan itu kan dari laut. Nah, kita harus menjaga laut itu agar terlihat bersih ya. Jadi itu saja ya dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.